لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, nikmat yang kadangkala seringkali membuat kita lalai menurut Rasulullah, yaitu sehat dan kelapangan waktu. Mari kita memanfaatkan dua nikmat ini untuk selalu mawas diri, memperbanyak amaliyah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah dan kita membaca suratul Fatihah untuk jamaah-jamaah Masjid At-Taubah, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran kepada keluarganya. Yang dirawat itu Pak Ahmad aja ya? Siapa lagi dirawat ya? Pak Ahmad ya, dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Terakhir itu hari Jumat saya jenguk beliau, ada di unit stroke karena kena serangan stroke ya. Di sampingnya ada ibu mertuanya Pak Siswaji juga di unit stroke juga. Ada lagi warga RW berapa, RW 19 waktu tahu saya lupa namanya, juga dirawat di tempat yang sama. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah itu segera dipulihkan kesehatannya dan diberikan kesabaran untuk keluarganya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa ila kulli niyatin salihah wa ila sihhati li jamil ikhwanina minal muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah, mari kita lanjutkan kajian hadis. Kali ini kita membaca kitab hadis Sunan Abu Daud jilid 3 dan 4 ya. Abu Daud ini ada 6 jilid kalau tidak salah kitabnya. Ini jilid 3 dan 4. Sebelumnya kita membaca Ibnu Majah, Bukhari dan lain-lain. Hari ini kita membaca kitab Sunan Abu Daud. Hadis yang kita baca hadis nomor 4341. Mari kita mulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Rabi Sulaiman ibnu Daud Al-Ataki. Hadatsana Mubarak an Utbah ibnu Abi Hakim qala hadatsani Amr ibnu Jariyah Al-Laqami hadatsani Abu Umayyah Asy-Sya'bani qala sa'ata Abi Sa'labah Al-Qusyani faqultu ya Aba Sa'labah kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah
alaikum anfusakum la yadurukum man dala idza ihtadaitum. Qala ama wallah laqad sa'alta anha khabiran. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bali ta'maru bil ma'rufi wat tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita suhan muta'an wa hawa mutaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika yakni bi nafsika wa da'anka awwama fa inna min wara'ikum ayyamis sabri sabru fihima misla qabdi 'ala al-jamri al-amil fihim mislu khairu khamsina rajulan. Jadi kira-kira artinya begini hadis ini. Meriwayatkan kepada kami Abu Rabi Sulaiman ibnu Daud al-Ataqi, meriwayatkan kepada kami Ibnu Mubarak dari Utbah dari Abi Hakim, dia berkata, meriwayatkan kepadaku Amr ibnu Jariyah al-Laqami, meriwayatkan kepadaku Abu Umayyah As-Sa'bani qala. Abu Umayyah As-Sa'bani itu berkata, dia bertanya, sa'altu Abu Sa'labah Al-Qusyani, aku bertanya kepada Abu Sa'labah. Jadi Abu Sa'labah itu adalah sahabat Rasulullah, orang Damaskus, orang Suriah ya. Dia masuk Islam itu kira-kira pada abad ke-6 atau ke-5 Hijriah. Bertemu Rasulullah, datang ke Madinah, lalu masuk Islam dan tinggal di Madinah selama 4 sampai 5 tahun sampai Rasulullah wafat. Beberapa saat setelah Rasulullah wafat, dia balik ke kampungnya, ke Damaskus. Abu Sa'labah ini adalah sahabat Rasulullah yang dikenal sangat zuhud, ahli ibadah dan ilmunya tinggi. Setelah Rasulullah wafat, karena masa rentannya bersama Rasulullah itu sekitar 4-5 tahun, tentu belum banyak ilmu yang didapat. Dia masih memperdalam ilmunya dengan sahabat-sahabat Rasulullah yang menguasai Al-Quran dan hadis ya. Setelah itu Abu Sa'labah ini kembali ke kampungnya dan mengajar di kampungnya di Damaskus. Dia itu terkenal sahabat Rasulullah yang sangat soleh. Dalam sirah para sahabat dikatakan Abu Sa'labah itu wafat dalam keadaan bersujud pada saat sholat malam, karena setiap malam dia itu keluar rumah sebelum tahajud, menatap langit, merenungi tentang hakikat Allah, lalu melaksanakan qiyamul lail. Nah, pada saat itulah, pada satu malam beliau wafat pada saat bersujud, pada saat qiyamul lail. Muridnya seorang tabi'in namanya Abu Umayyah Asy-Syaibani, tabi'in senior ya. Tabi'in kan memang bergurunya kepada sahabat, sahabat bergurunya kepada Rasulullah, urutannya begitu. Lalu muridnya itu bertanya, sa'altu Aba Sa'labah Al-Qusyani, aku bertanya kepada Abu Sa'labah Al-Qusyani, lalu aku berkata, ya Aba Sa'labah, kaifa yaqulu fi hadhil ayyah, wahai Abu Sa'labah, bagaimana pandanganmu atau caramu menjelaskan, berikan aku penjelasan tentang ayat alaikum anfusakum la yadurkum man dala idza ihtadaitum illallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Itu surah Al-Maidah ayat 105. Artinya, alaikum anfusakum, wajib bagi kamu menjaga dirimu, kata Allah, la yadurkum man dala idza ihtadaitum, kalian itu tidak akan bisa disesatkan dengan orang-orang yang sesat, idza ihtadaitum, apabila kalian itu sudah mendapatkan petunjuk, berpegang teguh pada ajaran agama Islam.
Illallahi marji'ukum jami'an, semuanya akan dikembalikan kepada Allah, yang sesat maupun yang baik, yang ngaco maupun yang tidak ngaco. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kalian semua akan dipertontonkan, akan ditunjukkan apa yang sudah kalian perbuat di dunia. Kira-kira kata Allah begitu. Pesannya adalah dalam ayat ini, kalian tuh harus berpegang teguh pada ajaran agama ini, harus mengerti, paham betul, clear, supaya kalau ada orang yang menyesatkan, kalian bisa menangkis, bisa membantah kesesatan. Ya, itu ya udah, kayaknya udah pernah saya sampaikan di hadis-hadis yang sebelumnya. Lalu Abu Umayyah bertanya kepada gurunya Aba Sa'labah, bagaimana pandangan Anda? Lalu Aba Sa'labah menjawab, ama wallah laqad sa'alta anha khabiran. Kebetulan, kata Abu Sa'labah, kamu bertanya tentang ayat ini ya. Sa'atu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga pernah nanya ini ayat kepada Rasulullah. Maknanya, penjelasannya. Apa sih makna ayat ini? Faqala, maka Rasulullah berkata, bali ti'maru bil ma'rufi wa tanahhaw 'anil munkar hatta idza ra'aita suhan muta'an wa hawa mutaba'an wa dunya muqsaratan wa ijaba kulli ra'in bi ra'yihi. Maksudnya, kata Rasulullah, ayat ini adalah akan terjadi kesesatan, akan terjadi penyimpangan ajaran agama. Banyak orang yang akan menyesatkan umat, dan pemahaman umat akan sesat tentang ajaran agama Islam. Maka dari itu, kata Rasulullah, bal i'timaru bil ma'ruf wa tanahhaw 'anil munkar. Makanya Abu Sa'labah, kata Rasulullah, bersegeralah mengerjakan kebaikan, menyuruh orang untuk beramal soleh, menuntut ilmu agama. Ini yang tidak bosan-bosan ya saya sampaikan di masjid ini ya bapak-bapak, karena ya saya takut, kekhawatiran saya sama dengan kekhawatiran Rasulullah. Saya takut kita itu sesat ya Pak, karena ilmu kita kan pada dangkal semuanya masalah agama, bolak-balik dikit aja langsung linglung gitu ya. Kalau landai-landai aja sih, seperti saya katakan 2 minggu yang lalu, ya landai-landai aja, nggak pernah menghadapi macam-macam perdebatan, itu adu argumen, ya biasa-biasa aja. Tapi ketika sudah bertemu dengan orang-orang yang rajin menyesatkan orang, itu mulai goyang ya. Maka bersegeralah menyuruh kebaikan, cegah diri kalian dari kemungkaran, hatta ila ra'aita suhan muta'an, sampai kalian melihat keburukan, muta'an, ditaati ya, keburukan ditaati. Orang yang melakukan keburukan ngedeket-deketin ulama, ngasih amplop, akhirnya ulamanya bilang, oh tidak apa-apa itu ya. Kan saya pernah kasih penjelasan dulu, ada ulama besar datang ke Pantai Indah Kapuk, bilang, oh ini nggak apa-apa, ini merawat tanah yang mati, ihyaul akhwat, sah. Orang merampas tanah rakyat kok dibilang ihyaul akhwat, karena dia mengeluarkan dalil. Orang-orang awam mau boleh ya Pak Kiai, iya boleh menghidupkan tanah yang mati. Tak lelo menghidupkan tanah yang mati, oh merampas tanah rakyat kok. Ambil kiai, ambil ulama bikin statement, itu yang menyesatkan yang begitu. Itu didukung oleh pendukung-pendukungnya itu ya. Itu contohnya. Berarti udah terjadi nih. Suhan muta'an, keburukan diikuti. Wa hawa mutaba'an. Nah, yang keduanya ini, hawa nafsu diikuti. Keburukan ditaati, hawa nafsu diikuti. Tadi rangkaian itu sama ya. Ini kalau hawa mutaba'an ini nggak ada habisnya Pak. Harta sudah puluhan miliar, korupsi jalan terus ya, sampai kapanpun nggak ada habisnya.
1 miliar kurang, 10 miliar kurang, 20 miliar kurang, 30 miliar kurang, 1 triliun pun kurang. Ya. Hawa nafsu mutaba'an. Wa dunya mu'tsaratan. Dunia itu, kesenangan dunia itu setelah mengagumi, memberikan kesenangan, menakjubkan seseorang sehingga orang itu ngejar dunia itu. Kalau temennya pakai Lamborghini, dia juga pengen pakai Lamborghini. Kalau tidak mampu beli, akhirnya korupsi. Kalau teman-temannya pakai Ducati, dia juga pengen pakai Ducati. Kalau pakai NMAX kayaknya kurang pas, akhirnya nggak punya uang, korupsi. Sebelumnya tidak ada larangan mau pakai Lamborghini kayak, mau pakai X5 kayak, mau pakai S400 kayak, Mercy. Tapi cari duit yang halal, jangan korupsi ya. Ini karena dunia mu'tsaratan. Dunia itu menakjubkan, memberikan bujuk rayu, jadi kita pengen, akhirnya menempuh jalan yang tidak halal, nyusahin rakyat ya. Korupsi dana haji, akhirnya 8.400 jamaah haji reguler tidak bisa berangkat. Ada yang korupsi Pertamina 1.000 triliun total selama 5 tahun. 1.000 triliun korupsi Pak, Bapak bayangin baik-baik itu Pak. Itu tahu nggak Pak? Wahawa mutabaan, hawa nafsu itu diikuti terus. Korupsi sampai 1.000 triliun ya. Bapak bayangin itu baik-baik, duitnya berapa banyak dipakai, berapa lama habisnya, masih kurang lagi. Korupsi yang lain, korupsi terus, nggak ada habisnya. Kenapa? Karena dunia mu'tsaratan. Istrinya ngelihat temennya pakai tas Hermes, pakai tas Louis Vuitton, nanti dia ngomong, bang itu situ pakai tas Hermes bang, harganya 3,5 M, ya ntar abang beliin. Korupsi. Kalau istri kita minta tas Louis Vuitton, beli sendiri Pak. Istri saya juga pakai tas Louis Vuitton juga sama, tapi beli sendiri dari gajinya, dari bonusnya. Saya mau korupsi apa? Mengkacung, mana bisa korupsi ya. Beli sendiri, pakai uang sendiri, akhirnya korupsi uang rakyat. Itu hawa mutabaan, hawa nafsu diikuti, gak ada habisnya. Wa dunya mu'tsaratan. Yang terakhir, ijaba kulli dhi'ra'in biraihi. Orang itu bangga dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Oh, menurut gue nih yang bener ini, lu salah. Ini kalau dari begini udah ngaco ya. Terutama ustadz dai ini nggak boleh begini. Ustadz dai penceramah itu kalau berpendapat, pendapatnya berdasarkan nas hadis, berdasarkan dalil, maksudnya Al-Quran dengan penafsirannya, dengan asbabun nuzulnya, hadis dengan penafsirannya, dengan asbabun wurudnya. Nggak boleh ustadz itu berpendapat sendiri. Saya paling menghindar itu berpendapat. Pokoknya saya baca aja apa yang ada di kitab ini. Salah, yang salah berarti yang nulis kitab, kurang lebih begitu ya. Kalau ada kejadian 4 itu, kata Rasulullah, ijaba kulli dzin ra'yin birahi fa'alaika yakni nafsika wada'al anka awal. Udah, kata Rasulullah, itu berarti fitnah sudah merajalela. Fokus pada dirimu dan keluargamu, tinggalkan urusan umum. Fa inna min waraikum ayyamis sabr. Karena nanti kalian itu akan menghadapi masa-masa kehidupan yang penuh dengan kesabaran bagi orang-orang yang istiqamah memegang ajaran agama ya. Wa fihi mislu qabdi 'alal jamri, sabri fihi mislu qabdi 'alal jamri. Orang yang sabar dalam memegang ajaran agama pada hari itu seperti menggenggam segenggam bara berat.
Kira-kira kita berat apa enggak? Kita belum berat, Pak. Ya, memang kalau dibahas hadis-hadis itu kalau diimplikasikan kepada diri kita kayaknya biasa-biasa aja. Iya, karena level kita level orang biasa. Coba levelnya kiai besar, ada masalah didatengin cukong, didatengin oligarki, tawarin duit 1 miliar. Tolong dong Pak Kiai memberikan statement ini, tolong dong Pak Kiai mendukung ini. Itu baru tuh cobaan. Sabru bihima ala qabdi mislu qabdil jamri. Sabar beristiqomah pada hari itu seperti menggenggam sebuah bara. Tidak mendukung duit 1 miliar, sayang. Akhirnya mendukung, itu baru ya. Itu terjadi, ya terjadi di Indonesia, Pak. Ya mungkin yang dideketin ya bukan model kayak saya, ustadz kampung, ya kiai-kiai besar lah ya. Ada koruptor lagi dalam tekanan, datang ke majelis taklim, minta dukungan. Itu cobaan itu pada mereka-mereka. Nah kalau sudah seperti itu, maka kita fokus pada diri kita dan keluarga kita, kata Rasulullah. Maka dari itu sebelum itu terjadi, banyak-banyaklah berbuat kebaikan, beramal soleh sebelum kita disesatkan oleh orang-orang yang sesat. Sebab kata Allah dalam ayat tadi, kalian itu tidak bisa disesatkan idza ihtadaitum, apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Paham ya Bapak-bapak sekalian? Itu kira-kira penjelasan hadisnya. Lalu hadis berikutnya nomor 4342. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana an Abdul hadatsana Al-Qa'ani an Abdul Aziz ibnu Abi Hazim hadatsahum an abihi an Imara ibnu Ammar an Abdullah ibnu Ammar ibnu As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa bikum bizamanin aw yusiku an ya'ti zamanun yugarbalun nasu fihi gurbalatan tabghi husalatun minan nas qad marijat uhuduhum wa amanatuhum wa ikhtalafu fakanu hakadha kaifa bina ya Rasulullah qala ta'khuduna ma tu'rifuna wa tadharuna ma tunkirun wa taqbaluna 'ala al-amrul qasakum wa tadharuna amra ammatikum. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Al-Qahtani bahwasanya Abdul Aziz ibnu Abi Hazim meriwayatkan kepada mereka bahwa dari ayahnya bahwasanya Imarah ibnu Ammar meriwayatkan dari Abdullah ibnu Ammar ibnu As ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berkata kepada para sahabat, kaifa bikum bizamanin, bagaimana nanti keadaan kalian, kata Rasulullah, di suatu masa bizamanin au yusiku ayyatiya zamanun, atau kira-kira narasinya di hadis yang lain berbunyi apabila datang suatu masa gitu ya kepada kalian, yugarbalun nasu fihi gorbalatan, pada masa itu yugarbalu apa itu diayak-ayak manusia itu bukan diayak, dipilih-pilih, dipilah-pilah oleh Allah, fihi gorbalatan, dengan hasil ayakan, tabghi husalatun minan nas. Gurbala itu artinya ayakan. Kita ngebayanginnya begini, kita lagi ngayak tepung, yang keluar yang bagus-bagus,
yang alus-alus, yang kasar-kasar tidak keluar gitu ya. Gambarannya begitu. Maksudnya adalah Allah itu memilah-milah manusia-manusia baik itu diwafatkan. Tabqa husalatun minan nas, yang tinggal di zaman itu, di masa itu adalah husala, itu artinya sampah sebenarnya. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang perilakunya buruk dari manusia. Qad marijat uhuduhum, pada masa itu orang itu sudah tidak bisa dipegang janjinya. Marijat itu artinya goyang, uhuduhum janji mereka goyang, maksudnya komitmennya tidak bisa dipegang, kurang lebih begitu. Pada saat kampanye ingin membela kepentingan rakyat, setelah jadi anggota dewan memeras rakyat. Ya, kemarin siapa yang nge-share tuh di grup? Penghasilan anggota dewan sebulan 230 juta. Kecil itu Pak, kagak cukup itu segitu. Modalnya aja minimal 20 M. 230 kali setahun berapa? 3 M kira-kira. 3 M kali 5 berapa? 15 miliar, kurang 5 miliar. Modalnya minimal 20 M DPR RI. Dari mana uang 20? Bagaimana bisa ada modal 20 M? Yaitu rakyat yang pada minta amplop. Rakyatnya ikut korupsi, minta amplop. Betul nggak Pak? Kesalahan kita juga. Berapa jadi penghasilan anggota DPR? 1 M minimal Pak sebulan. 230 M yang resmi, sisanya nggak resmi. Bapak asal ngomong aja kagak bisa bertanggung jawab. Lah saya pernah jadi tukang nukerin dolarnya Pak. Oh, saya di partai yang sebelumnya. Ya, saya bertanggung jawab dengan omongan saya, santai aja. Tapi anggota DPR udah meninggal. Dulu saya jadi stafnya. Makanya itu saya ngomong-ngomong begini tuh karena saya jadi pelaku dulu. Kerjanya nukerin dolar Amerika ya. Nah ini baik, nukerin baik. Dapat suap itu. Ya. 1 miliar penghasilan mereka. Qad marijat uhuduhum, janjinya tidak bisa dipegang. Ya, kalau gitu kita jangan pilih lagi tahun depan, pemilunya akan datang. Nggak bakalan Bapak bisa kagak pilih lagi. Saya katakan nggak bakalan. Seluruh rakyat Indonesia ini kagak ada yang milih. Itu anggota DPR 560 orang tetap jadi. Kenapa? Penentunya bukan kita Pak. Penentunya penyelenggara pemilu itu. Suara kita mah ada kagak ada, ntar dicoblos sendiri, ceplok, selesai. Keluar angka si A dapat sekian, si B dapat sekian. Bukan kita penentunya Pak. Kita mah mau datang kagak datang ke TPS sudah diatur, emang semuanya udah kagak bener. Wa amanatuhum wahtalafu, dan suka berselisih. Ya sekarang inilah suka berselisih. Fakanu hakada, kata Rasulullah begini, maksudnya mereka pada berantem, jarinya digini nama Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, kaifa bina ya Rasulullah, terus bagaimana nih nasib kami? Kala Rasulullah berkata, ta'khuduna ma ta'rifun, udah ambil saja apa yang kalian tahu tentang ajaran agama Islam, pegang teguh dan jalankan. Wa ta'zaruna ma tunkirun, hindari tinggalkan apa yang kalian ingkari. Wa taqbaluna ala amral hasatakum wa tadharuna amra amatikum, hadapi permasalahan khasatakum yang khusus untuk masalah-masalah kamu saja, lindungi dirimu dan keluargamu saja, kira-kira gitu kata Rasulullah. Jauh-jauhi urusan umum, jangan ikut-ikutan, nanti begitu ikut-ikutan ternyata salah, fitnah ya. Itu kata Rasulullah kalau udah terjadi keadaan seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati.
Sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 4343. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Harun ibnu Abdullah, hadatsana Fadil ibnu Daqin, hadatsana Yunus ibnu Abi Ishaq an Hilal ibnu Khabab Abi Ala'i qala hadatsani Ikrimah hadatsani Abdullah ibnu Ammar ibnu As qala baina nahnu haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhakara al-fitnata faqala idza ra'aitumun nasa qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha faqamtu ilaihi faqultu kaifa af'al inda dhalik ja'alanallahu fadaka qala alzam baitaka wamlik alaika lisanaka wa khudz bima ta'rifu wa'da ma tunkiru wa alaika bi amri khasiatin nafsika wa'da anka amral ammah. Ini ditegasin lagi sama Rasulullah begini. Kata Rasulullah begini kurang lebih artinya. Jadi Abdullah ibnu Ammar ibnu As berkata, baina nahnu haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami berada bersama Rasulullah, di sekitar Rasulullah SAW, lalu Rasulullah berwasiat tentang fitnah. Idza dzakara al-fitnah, ketika Rasulullah berwasiat tentang fitnah, faqala, dia berkata, idza ra'aitumun nasa qad marijat uhuduhum, jika kalian telah melihat manusia itu tidak bisa dipegang janjinya, wa khaffat amanatuhum, dan tidak bisa lagi memegang amanah, tidak bisa dipercaya, wa kanu hakadha, seperti tadi Rasulullah jelasin itu saling berantem, kaifa afhal inda dhalik, lalu bagaimana situasi, apa yang harus kita lakukan pada masa itu? Kata Rasulullah, alzam baitaka wamlik alaika lisanaka. Nanti nih Pak, kalau sudah penuh dengan fitnah, kata Rasulullah, diam aja di rumah, fokus ibadah, jalankan usaha secukupnya, wamlik alaika lisanaka, jaga, kuasai lisanmu. Tapi mungkin aplikasinya bukan lisan begini kali ya Pak. Kalau zaman sekarang menjaga lisan itu menjaga jempol, jangan ngetik-ngetik sembarangan, jangan nge-share sembarangan di medsos, nanti jadi fitnah. Kalau zaman dulu wamlik alaika lisanaka, maksudnya jangan menyampaikan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, nanti bisa menjadi memperburuk keadaan, kurang lebih begitu. Wa khudz bima ta'rifu wa da' ma tunkiru, kerjakan, ambil apa saja yang kamu ketahui dari ilmu agama ini, tinggalkan apa yang tidak kamu ketahui, jangan sampai salah. Wa alaika bi amri khasatin nafsika, kalian fokus saja dengan urusan kalian sendiri dan urusan keluarga kalian, dan tinggalkan urusan umum. Kurang lebih nasihat Rasulullah itu sama ya, kita harus berhati-hati. Sebelum masa itu terjadi, pelajarilah ilmu agama dengan baik dan benar. Untuk bapak-bapak yang waktunya sudah banyak, ada buku-buku tentang para sahabat Rasulullah, seperti yang saya sebutkan tadi, Abu Sa'labah, seperti ini. Coba baca buku-buku itu sebagai pedoman, bukan sebagai pedoman sih, sebagai pelajaran bagi kita. Jadi kita tahu bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka zuhud dan qanaah, sebagai pelajaran bagi kita. Ya, memang kelemahan orang zaman sekarang tuh malas membaca. Kalau saya hobi membaca, sampai hari ini saya masih rajin membaca. Itu lumayan buat kita pemahaman, oh seperti inilah para sahabat Rasulullah, kesungguhan mereka dalam mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak buku-buku dalam bahasa Indonesia itu ya. Itu penting buat kita ya Pak, buat pelajaran bagi kita. Berikutnya hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Ubadah Al-Wasti, hadatsana Buraid yakni ibnu Harun,
akhbarana Israil hadatsana Muhammad ibnu Hajjadah ibnu Jahadah an Ati al-Auf an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi kalimatul adil inda sultanin jair au amirul jair. Nah, ini hadis yang paling saya demen nih. Ayo kita diskusi sedikit Pak, biar pada agak terisi otaknya. Kesimpulannya begini, kata Rasulullah nih dari Abu Sa'id al-Khudri, abdulul jihadi, semulia-mulianya jihad, kalimatul adal inda sultanin jair, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat. Itu jihad yang paling mulia, menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang jahat, yang zalim, yang tidak benar, termasuk di dalamnya demonstrasi Pak. Menurut bapak-bapak, demonstrasi itu hukumnya apa Pak dalam Islam? Ayo jawab Pak. Boleh apa tidak? Halal apa haram? Demonstrasi maksudnya demonstrasi yang menyampaikan pendapat, ya, mengemukakan pendapat di muka umum, bukan demonstrasi yang ngerusak-ngerusak itu, bukan. Kalau itu jelas nggak boleh. Kalau itu sih la tufsidu fil ard, dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Kalau itu udah jelas nggak boleh. Yang membakar itu jelas nggak boleh. Maksudnya mengemukakan pendapat di muka umum, dibolehkan tidak dalam ajaran Islam Pak? Hah? Boleh Pak. Ada yang bilang kagak boleh nggak di sini? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, di sini kan majelis yang bebas ini. Ya. Ada ustadz di jagat YouTube itu, demonstrasi itu haram. Haramnya dari mana? Dalilnya mana? Yang kalau bilang haram itu harus ada dalil ya Pak. Benar-benar diharamkan. Sekarang saya mengatakan di dalam majelis ini, demonstrasi itu tidak dilarang dalam Islam. Demonstrasi dalam arti mengumumkan pendapat di muka umum secara bersama-sama maupun sendiri. Kita lihat dulu aspek sejarahnya. Aspek sejarah nih Pak, biar paham. Ada nggak di masa Rasulullah? Ada. Saya katakan ada. Siapa yang pertama kali mengumumkan pendapat di muka umum? Umar bin Khattab dan Sayyidina Hamzah Pak. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, dia minta izin kepada Rasulullah, aku ingin menyampaikan kepada khalayak umum kaum kafir Quraisy bahwa aku telah mengikuti ajaran engkau. Kata apa kata Rasulullah? Sampaikan. Demonstrasi dia keliling-keliling di Ka'bah, aku telah mengikuti ajaran Muhammad, aku telah mengikuti ajaran Muhammad. Itu demonstrasi bukan? Demonstrasi Pak, mengungkapkan pendapat. Sayyidina Hamzah juga begitu, sama. Itu dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Rasulullah. Lalu demonstrasi yang lumayan besar ada di dalam sejarah Pak, dilakukan oleh murid-muridnya Imam Hambali. Jadi Imam Hambali itu pernah ditangkap di zaman Khalifah Daulah Abbasiyah, zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mutassim, dua-dua masa periode. Kenapa dia ditangkap? Dia ditangkap, di penjara, dicambuk setiap hari dipenjara oleh Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mutassim. Kenapa? Karena pada masa dua khalifah itu Daulah Abbasiyah menganut manhaj Mu'tazilah. Imam Hambali menganut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia dipanggil oleh khalifah, dipaksa untuk menerima pendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu pahamnya Mu'tazilah. Imam Hambali tidak mau terima. Kalamullah, Al-Quran itu maksudnya bukan Al-Quran kitabnya, bukan, kalamullahnya. Kata Imam Hambali, menurut pemahaman Ahlus Sunnah, kalamullah itu bukan makhluk, karena itu kalamullah. Mu'tazilah mengatakan itu makhluk. Paham itu dianut oleh Khalifah oleh Daulah Bani Abbasiyah di zaman Khalifah Al-Ma'mun dan Al-Mutassim. Dipaksa Imam Hambali menerima itu untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Tidak terima.
ditangkap, dicambuk setiap hari. Lalu murid-muridnya mendengar demonstrasi Pak di kota Mekah, meminta supaya Imam Hambali dibebaskan. Ya, jelas. Itu aspek sejarah. Nanti Bapak buka-buka cari tahu. Rasulullah datang ke kota Mekah yang dalam sejarah disebut Fathul Makkah, membawa 10.000 pasukan dari Madinah. Demonstrasi bukan itu? Demonstrasi Pak, unjuk kekuatan. Itu dari sisi sejarah. Dari sisi hukum, saya mau nanya lagi mau bapak-bapak, demonstrasi mengeluarkan pendapat di muka umum itu perkara ibadah atau perkara muamalah Pak? Perkara ibadah atau perkara muamalah Pak? Itu bukan perkara ibadah, perkara muamalah. Ya, jelas ya, itu perkara muamalah. Perkara muamalah itu kaidah hukumnya dalam fikih, apabila tidak dilarang maka boleh. Itu perkara muamalah. Apabila tidak ada larangannya maka boleh. Ya, kaidah pokoknya berbunyi al-usul bi asya'i ibahah hatta yadulu dalilu litahrimi. Pokok dari sebuah permasalahan itu, pokok hukumnya adalah ibahah, boleh. Hatta yadulu dalilu litahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkan. Selama tidak diharamkan maka itu adalah halal. Itu perkara muamalah. Jelas? Kalau muamalah itu pokoknya kalau nggak dilarang boleh. Kalau muamalah itu cari larangannya. Ada nggak dilarang nggak? Kalau nggak dilarang boleh. Bapak mau makan jengkol, kalau kagak dilarang makan. Mau makan pete kagak dilarang makan. Mau minum kopi kagak dilarang ngopi, kagak dilarang. Kalau ada larangannya jangan. Itu perkara muamalah. Mau berbisnis A, berbisnis B, berbisnis online, selama itu tidak ada larangannya silahkan. Itu muamalah. Demonstrasi itu perkara muamalah. Ada nggak larangannya? Nggak ada, silahkan. Tapi kalau perkara ibadah, yang dilihat bukan larangannya Pak. Perkara ibadah ya, perkara ibadah itu yang dilihat kebolehannya, hukumnya. Kaidah fikihnya berbunyi al-usul fil ibadah hadara la yasra'u hatta syara'allahu wa rasuluhu. Pokok hukum daripada ibadah itu adalah dilarang sampai ada syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Bapak nggak boleh ngada-ngada dalam urusan ibadah. Mau sholat 6 rakaat nggak boleh, karena dilarang sampai ada syariat yang mensyariatkan. Yes. Urusan ibadah itu yang pertama ditanya dalilnya. Urusan muamalah itu yang pertama ditanya adalah larangannya. Kalau nggak dilarang boleh. Urusan ibadah tanya dalilnya, ada nggak? Kalau nggak ada jangan dikerjain. Clear? Itu aja, gampang kan Pak? Islam itu sederhana. Ya. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang ngomong-ngomong haram itu, nggak ada contohnya di masa Rasulullah. Itu ustadz pesanan Ibnu Saud. Yang sekolah-sekolah di Saudi itu karena Ibnu Saud paling takut dia di demo. Demo bisa runtuh kerajaannya. Ya. Kalau di Indonesia itu demokrasi. Boleh, tapi nggak boleh buat kerusakan ya. Kerusakan jelas haram. Mukul-mukul, bakar-bakar itu jelas haram ya. Saya kira itu Bapak-bapak. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.